Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Kamis 15 April 2021. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kami masih diberi hidup, yang Tuhan berikan kesempatan buat kami bersuka cita. Biarlah hari ini, di hari Kamis 15 April 2021, kami bisa melanjutkan hidup, menyelesaikan dan melakukan perkara besar yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini Kamis 15 April 2021 bertajuk bersukacita. Teks bacaan diambil dari Mazmur 126 ayat 3. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara-saudara, apa dan bagaimana kita bersuka cita? Tentu setiap orang perlu bersuka cita. Tidak satu pun ada di antara orang di dunia ini yang mau berduka cita dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, sukacita merupakan bagian dari buah-buah roh yang tercantum dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi manusia telah kehilangan sukacita karena dosa yang membelenggu hidupnya, sehingga tidak mampu lagi melihat apa yang telah Tuhan kerjakan. Tetapi terpujilah Tuhan yang telah menebus kita dari dosa oleh kematian Yesus di kayu salib, sehingga dosa tidak lagi menghambat kita untuk bersuka cita. Paulus dalam suratnya menuturkan ke jemaat Tesalonika bahwa mereka harus senantiasa bersuka cita dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dan Paulus juga melakukan demikian. Ia senantiasa bersuka cita mengabarkan firman Tuhan sekalipun dia dalam penjara dan penderitaan. Kehidupan yang bersuka cita tentu bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti ini tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kala orang merasa bahwa Allah sangat jauh, bahkan seolah-olah meninggalkannya dalam keadaan sulit. Ada juga yang merasa bahwa kehadiran Allah selalu ada dalam setiap pergumulannya. Maka dalam kondisi yang berubah-ubah, kita memerlukan kepastian yang dapat mendorong kita untuk bersuka cita dan mengucap syukur dalam susah maupun senang. Karena itu saudara-saudaraku, nas pagi hari ini merupakan nyanyian ziarah yang dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka mengakui kuasa Tuhan yang memulihkan umatnya. Sion yang dahulunya sudah hancur kini dipulihkan kembali. Dan mereka yang berada dalam pembuangan telah pulang ke kampung halamannya. Keadaan yang semula sangat menyedihkan, menyesatkan, kini menjadi keadaan yang damai sejahtera, serta penuh dengan sorak-sorai. Keadaan yang sepertinya tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan, justru Tuhan melakukan sesuatu bagi bangsa Israel. Bahkan pemulihan yang mereka alami sungguh-sungguh terjadi, hingga sampai seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Mereka seolah tidak percaya tentang apa yang telah Tuhan lakukan, seperti bukan sesuatu yang nyata, karena hal tersebut
sudah lama mereka rindukan. Maka tidak ada yang boleh umat itu lakukan selain bersukacita dan bersorak-sorai dan berkata Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada mereka. Untuk itu mari sejenak mengingat apa yang terjadi di saat kita sakit. Tuhan memberi kesembuhan. Di saat kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Di saat kita hampir jatuh, Tuhan malah mengangkat kita. Dan banyak hal yang telah Tuhan lakukan tanpa kita sadari. Karena mungkin kita sibuk dengan pemikiran, perasaan kita, sehingga kita pun jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Dalam nas firman Tuhan hari ini juga, bahwa sukacita yang sejati tidak bergantung kepada seberapa banyak kekayaan, prestasi, dan upaya yang kita lakukan dalam hidup. Sukacita yang sejati adalah apa yang telah Tuhan lakukan di sepanjang hidup kita yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kita harus dapat merasakan pengalaman kehidupan bersama Tuhan dalam suka maupun duka. Dan hanya kepadanya lah kita menaruh harapan dan masa depan, dan kerjakan dengan setia taat kepada Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami sambut dan kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa menyaksikan dan berada dalam kehidupan pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa melewati hari ini dengan baik. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, kami sambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Salam sehat dan tangguh buat saudara-saudara. Tetap semangat meskipun kita harus lewati kehidupan yang hari ini kita jalani. Kita yakin Tuhan pasti memberikan sukacita buat kita. Sekali lagi, semangat dan kita kerjakan yang terbaik bagi Thank you.